Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witutong Tien, Rahayu, Bagaswaras, dan salam semua saudara. Salam Alhamdulillah, semua puji saudara. syukur Bapak Ibu pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali bertatap muka secara online di acara kesayangan kita Jagongan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Dan malam hari ini narasumber kita sangat spesial, senior kita bersama yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Romo Utuh Bambang Dwijodipuro. Dan nanti akan diperkenalkan kembali oleh moderator kita, yang mana nanti akan saya perkenalkan juga moderator yang akan membawakan dan memandu diskusi kita malam hari ini dengan Mbak Poni Nur Hasana. Selamat malam Mbak Poni. Selamat Ya, malam selamat. Mbak Muna. Ya, baik. Ya, dan Bapak Ibu sebelum kita mulai jagungan kita seperti biasa, mari kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak bersama-sama.
Indonesia merayakan perbedaan, salam semua saudara. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini tema kita akan membahas tentang kepemimpinan masa kini, perspektif dari ajaran leluhur. Bapak Ibu, apakah kepemimpinan hanya cukup dengan kecerdasan dan kekuasaan, atau justru membutuhkan akar nilai yang kokoh dari ajaran para leluhur? Untuk itu, nanti kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari narasumber tentang tema kali ini, yaitu kepemimpinan masa kini, perspektif ajaran leluhur. Dan agar diskusi kita semakin terarah dan izinkan saya untuk menyerahkan jalannya diskusi kepada moderator kita malam hari ini dengan Saudari Poni Nur Hasana. Selamat malam, Mbak Poni. Selamat malam Mbak Bulan. Ya, kepada Mbak Koni, kami persilakan untuk memandu jalannya diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bulan atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 Salam semua saudara. Salam semua saudara. Yang kami hormati, Bapak Kanjeng Raden Tumenggung, Dr. Raden Oto Bambang Wahyudi Dwijo Dipuro, selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati, para tokoh agama, tokoh penghayat kepercayaan, para penanggap lintas iman, serta seluruh peserta Zoom IMP yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat kembali dipertemukan dalam forum Zoom IMP, sebuah ruang belajar bersama yang menghadirkan dialog lintas iman dalam semangat saling menghargai, saling mendengar, dan saling memperkaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang memiliki perhatian besar terhadap pelestarian nilai-nilai luhur bangsa, sekaligus aktif dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung, Dr. Raden Oto Bambang Wahyudi Dwijo Dipuro, yang saat ini mengemban amanah sebagai Presidium DMW MLKI Jawa Timur, Departemen Organisasi DMP MLKI, serta Wakalitbang Persada Pusat. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema kepemimpinan masa kini dalam perspektif ajaran leluhur. Tema ini menjadi sangat relevan di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini. Di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, ajaran-ajaran luhur para leluhur yang tetap menghadirkan nilai-nilai kebijaksanaan mengenai bagaimana seorang pemimpin semestinya mengayomi, melayani, menjaga keseimbangan, menjunjung kejujuran, serta menghadirkan keteladanan bagi masyarakat. Semoga melalui pemaparan beliau kita dapat memperoleh wawasan baru bahwa nilai-nilai kepemimpinan yang diwariskan para leluhur tetap memiliki makna dan relevansi dalam menjawab tantangan kehidupan masa kini. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak pemaparan beliau. Kepada yang terhormat, Bapak Oto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya memberikan satu materi, saya ingin sedikit satu disclaimer, satu pernyataan bahwa apa yang saya uraikan ini tidak bermaksud untuk menyinggung atau menilai seorang pemimpin pada masa kini. Tetapi saya hanya ingin mengajak, mari kita semua sama-sama merenungkan diri, melakukan satu introspeksi, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan, serta
apa yang akan kita lakukan. Saya sebelumnya juga eh, agak sedikit bagaimana ya, ternyata materi ini saya hanya mengambil dari cuplikan jurnal saya, salah satu jurnal saya, yang juga menyinggung masalah kepemimpinan. Mulai dari leluhur sampai dengan eh, Insinyur Soekarno, kemudian Soeharto, sampai dengan Prabowo. Itu tetapi itu semua ada dalam satu jurnal untuk melihat bagaimana sih apakah seorang pemimpin pada masa kini benar-benar juga sudah menghayati dan bagaimana apa yang diuraikan oleh para leluhur terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama, bahwa pemimpin apa sih? Definisi atau pengertian seorang pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki satu kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi individu atau kelompok agar bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini pada intinya itu, seorang pemimpin. Jadi, pemimpin kita lihat, ada pemimpin yang sifatnya formal, ada yang sifatnya pemimpin non-formal. Satu contoh, saya melihat di sini, ada seorang eh, Bante, Biku Dhammasubho misalnya. Saya mengambil contoh itu aja. Beliau adalah seorang pemimpin non-formal, tetapi mampu untuk menggerakkan, memberikan motivasi pada individu, pada umatnya, agar mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan di dalam ajaran-ajaran Buddha. Kemudian para tokoh ulama, demikian juga para pengasuh pondok pesantren. Yang terkecil adalah yang ada di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya eh, pada masa leluhur kita. Saya ingin melihat yang pertama dari ajaran atau leluhur dari apa yang disebut dengan Hasto Broto. Hasto Broto ini merupakan satu tradisi Hindu kuno di India, kemudian berkembang di Nusantara, khususnya di Jawa, dan ajaran ini merupakan perpaduan antara filsafat kepemimpinan antara Hindu, Buddha, dan budaya Jawa. Ada 3 unsur. Dalam perkembangannya, Hastabroto menjadi salah satu konsep kepemimpinan yang diajarkan kepada para raja atau calon pemimpin kerajaan, ya, terutama pada masa Kakawin Ramayana, ya, Kakawin Mahabharata, dan berbagai karya sastra Jawa kuno. Nah, asal usul dalam epos Ramayana, konsep Hastabrata dikenal ya dalam kisah Rama yang memberikan nasihat kepemimpinan kepada Wibisono setelah kemenangan atas Rahwana. Jadi sebelum Wibisono diwisuda menjadi raja, Rama memberikan nasihat-nasihat terkait dengan masalah kepemimpinan. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin bisa saya share screen. Baik, saya akan mencoba ya dengan share screen. Ya.
Apakah ini sudah terlihat ya? Sudah terbaca ya? Sudah, Sudah, Pak. Bapak. Nah, baik. Inilah di dalam Mastabrata ini ada istilah delapan. Ya, ada delapan. Semuanya mendasarkan kepada alam. Di sini ada Dewa Surya, Dewa Kartika, jadi matahari, bulan, angin, ya, laut, ya, kemudian bumi atau tanah, dan lain sebagainya ada delapan. Nah, pada intinya harus mempunyai satu delapan sifat, yaitu bumi, air, api, angin, matahari, bulan, langit, dan bintang. Ini di dalam Mastabrata. Nah, mengapa bumi? Bumi mempunyai sifat kokoh dan melayani. Bumi kita injak, tetapi bumi juga tetap memberikan makan kepada manusia, biar diapakan. Nah, di sini merupakan satu ajaran kasih sayang. Jadi kasih. Meskipun di istilah Jawa di kuyo-kuyo, tetapi bumi tetap memberikan satu hasil. Nah, kemudian sifat air. Sifatnya air adalah adaptif dan empatik. Air merupakan satu sifat yang tenang. Tetapi air pun juga bisa, apabila tidak kita kelola dengan baik, maka dia juga bisa menjadi satu bencana. Ini. Sehingga air pun juga di dalam tubuh kita, sebagian besar juga terdiri dari air. Kemudian api. Api mempunyai sifat yang tegas. Dia harus bisa membakar semangat. Ya, membakar semangat rakyat. Membakar semangat rakyat. Tetapi api pun juga bisa membumi hanguskan. Sehingga di sini ada dua, baik positif, unsur positif maupun negatifnya. Kemudian angin, bahwa diharapkan bahwa pemimpin itu dekat dengan rakyatnya. Ini dekat dengan rakyat. Tidak hanya sekedar omon-omon, ya, tidak sekedar dengan omon-omon, tetapi harus dekat dengan rakyat dan merupakan menjadi satu teladan, contoh teladan bagi rakyatnya. Kemudian matahari, matahari menyinari, mempunyai satu sifat bahwa inspiratif. Jadi mengobarkan semangat. Kalau di dalam ajaran Sabtodharma, bahwa setiap warga Sabtodharma di mana saja harus menyinari seperti matahari. Kemudian bulan. Bulan bersifat menenangkan. Bulan. Sehingga mempunyai satu sifat bahwa bulan itu menerangi di sekelilingnya, tetapi tetap indah untuk dipandang. Sedangkan kalau lilin, dia juga menerangi sekitarnya, tetapi dirinya sendiri akan hancur. Ini. Kemudian langit dan bintang. Langit mempunyai satu sifat, mempunyai hakikat bahwa dia harus seorang pemimpin harus mempunyai visi, visioner. Dan bintang harus bisa menjadi satu teladan. Ajaran leluhur kita, sebelum teknologi modern, ada kompas dan sebagainya, suku Bugis atau suku-suku yang pelaut-pelaut kita, dengan hanya mendasarkan kepada bintang, dia sudah bisa menentukan satu arah kemana tujuan yang akan dituju. Nah, sekarang kita beralih kepada negara Kertagama. Negara Kertagama ini ada dua. Ada dua. Negara Kertagama sebelum Majapahit yang berasal dari Kediri dan negara Kertagama pada masa Majapahitnya. Nah, yang kita bahas adalah pada masa sastra sejarah Kerajaan Majapahit. Negara Kertagama merupakan satu kakawin yang berbahasa Jawa kuno. Ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Empu Prapanca merupakan pujangga Kerajaan Majapahit. Karya ini ditulis untuk mencatat kejayaan Majapahit dan pemerintahan Hayam Wuruk. Ini. Negara Kertagama itu sendiri terdiri atas 98 pupuh yang berisi urean tentang raja, wilayah kekuasaan,
kehidupan keagamaan, pemerintahan, dan perjalanan sejarah. Jadi sangat lengkap sekali. Jadi seperti wilayah kekuasaan. Negara kita yang terbagi menjadi provinsi-provinsi, kabupaten kota, pada masa Majapahit itu pun juga sudah terjadi, sudah ada. Demikian juga dengan kehidupan keagamaan. Bagaimana Hindu dan Buddha dapat berdampingan selaras, ya, kedua-duanya tanpa ada satu konflik. Ini yang kehidupan keagamaan. Pemerintahan pun juga demikian. Nah, sehingga isi pokoknya menggambarkan Hayam Wuruk sebagai raja yang ideal, yang bijaksana, adil, dan berhasil membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Nah, isi pokok wilayah Majapahit menjelaskan daerah-daerah yang berada dalam pengaruh Majapahit di Nusantara, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ini yang kemudian pemerintahan, menguraikan struktur pemerintahan. Bagaimana struktur pemerintahan? Pejabat kerajaan, pembagian wilayah, dan tata administrasi negara. Pola kehidupan keagamaannya menunjukkan toleransi antara Siwa dan Buddha, serta penghormatan terhadap tradisi keagamaan. Ini yang perjalanan keliling raja menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke berbagai daerah sebagai bentuk pengawasan pemerintahan dan hubungan dengan rakyat. Nilai adalah persatuan, kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, penghormatan terhadap budaya, dan kesejahteraan rakyat. Nilai kebangsaannya, konsep Nusantara dalam negara kertagama sering dikaitkan dengan semangat persatuan dalam wilayah Indonesia modern. Pentingnya negara kertagama menjadi sumber sejarah utama untuk memahami kerajaan Majapahit dan perkembangan politik serta budaya Nusantara di abad ke-14. Pada Kakawin Sutasoma, ada 4 prioritas pemimpin dalam Sutasoma. Yang pertama, harus dapat memberikan kemakmuran rakyat. Sehingga seorang pemimpin wajib menjaga kesuburan lahan dan sawah. Kemudian yang kedua, perlindungan pada tanah rakyat dan dari petani besar. Kalau sekarang oligarki dan sebagainya. Kemudian ekonomi agraris menjadi sokong guru untuk memperbesar desa. Nah, hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Pada pertumbuhan, arahkan. Pemimpin harus dapat mengarahkan pada pertumbuhan. Ini yang utama. Jadi kalau kita lihat seperti trilogi pembangunan, ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kemudian pemerataan dan stabilitas. Kemudian ada yang kedua dalam kepemimpinan yang disebut dengan jagat karana. Penegakan hukum untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Ini diberikan contoh oleh Ratu Sima dengan pedang keadilannya. Ini yang keadilannya, di mana anaknya sendiri, anak Ratu Sima yang menemukan sebuah emas tetapi tidak dikembalikan, maka Ratu Sima mengatakan hukum mati. Para menterinya mengatakan jangan Paduka, jangan dihukum mati. Beliau adalah pewaris kerajaan. Tidak, siapapun yang melanggar hukum harus. Ratu Sima mengabulkan, tidak dihukum mati, tapi potong tangan. Ini pentingnya keadilan. Jadi sehingga keadilan tidak hanya tumpul di atas, tajam ke bawah, tapi semua harus sama, setara di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga adalah tegaknya keamanan dalam
prasasti Wukir. Dalam prasasti Wukir pada tahun 732 Masehi. Undang-undang di dalam Majapahit ada Undang-Undang Utara Manawa yang tidak mandang bulu. Kalau sekarang disebut dengan KUHP-nya. Jadi KUHP itu sebenarnya pada zaman Majapahit itu pun juga sudah ada. Nah, pemimpin harus senantiasa adil tanpa membeda-bedakan atau lakukan satu diskriminasi. Di sini ada tulisan yang ketiga yang disebut dengan Raja Nugraha. Ini memberikan anugerah penghargaan kepada rakyat untuk mendorong peran aktif ya, mencapai kemakmuran bersama. Biasanya ini ada disebutkan pada prasasti Kamalaki ya, memberikan anugerah pada masyarakat yang membangun dan menjaga bendungan. Dan ada lagi prasasti yang bagi masyarakat di Nganjuk dengan prasasti Anjuk Ladang. Ini masih ada di hotel di Candi Arimbi Nganjuk. Intinya apa? Intinya imbangi prestasi dengan apresiasi. Meritokrasi bukan koneksi. Dari di sini menekankan pada unsur meritokrasinya, bukan koneksi. Sehingga di sini juga sudah muncul ada undang-undang mengenai penghilangkan untuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi bagaimana perjalanannya? Moga kita semua sama-sama untuk melakukan satu introspeksi apakah memang sudah benar meritokrasi di Indonesia ini. Kemudian yang keempat yang disebut dengan Sri Ratnadika, penguasa baru berhak menikmati segala privilege yang dipersembahkan rakyat setelah ketiga prioritas sebelumnya itu tercapai. Jadi intinya apa? Kewajiban harus tuntas baru bisa menikmati haknya. Nah, persamaan dan perbedaannya, negara Kertakama sebagai sumber kepemimpinan. Jadi nilai-nilai kepemimpinan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sebagai ini dekat dengan rakyat, mampu menjaga stabilitas kerajaan. Prinsip kepemimpinan yang pertama adalah kebijaksanaan. Pemimpin harus bertindak berdasarkan pertimbangan yang matang demi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan negara. Kemudian raja harus menjadi satu teladan moral dan etika bagi pejabat maupun masyarakat. Ketiga, persatuan. Kepemimpinan diarahkan untuk menjaga kesatuan wilayah dan harmoni antar kelompok dalam kerajaan. Prinsip kepemimpinan adalah yang berikutnya adalah kedekatan dengan rakyat. Perjalanan keliling Hayam Wuruk menunjukkan pentingnya memahami kondisi masyarakat secara langsung. Kemudian toleransi. Negara Kertagama menggambarkan kehidupan keagamaan yang harmonis antara tradisi Siwa dan Buddha. Ini ditengarai kalau sekarang masih ada di Candi Jawi. Ini di mana sebuah candi bisa digunakan untuk ritual Siwa maupun Buddha. Kemudian tata kelola pemerintahan juga didukung dengan sistem administrasi yang tertib, pembagian tugas yang jelas, dan koordinasi yang baik. Nah, di sini digambarkan Gajah Mada dan kepemimpinan yang strategis. Mahapati Gajah Mada menunjukkan pentingnya visi, komitmen, dan kemampuan membangun integrasi Nusantara. Sehingga di sini menunjukkan bahwa muncul satu pertanyaan, apakah Gajah Mada itu pernah menikah atau tidak? Ada yang mengatakan dia tidak menikah sampai dengan muksanya. Muksa ada yang mengatakan ada di Madakaripura, ada yang mengatakan berbeda lagi. Kelahiran ada yang di Lamongan dan sebagainya di Gunung Ratu. Ini yang jadi masih
eh, kesimpang siuran inilah yang perlu untuk diluruskan di dalam sejarah oleh para ahli sejarah. Kemudian, apa relevansinya bagi kepemimpinan modern? Nilai kebijaksanaan, integritas, persatuan, pelayanan publik, dan toleransi tetap relevan dalam organisasi dan pemerintahan masa kini. Ini yang utama. Hasta ini disebutkan tadi sudah Soma. Jadi kalau Hasta ini menekankan pada 8 sifat pemimpin, ya, 8 sifat pemimpin. Sedangkan Sutasoma menekankan toleransi, kebijaksanaan, welas asih, persatuan, bhinneka tunggal ika. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya Sutasoma ini merupakan satu ajaran-ajaran dari Buddhis, di mana Sutasoma bagaimana dia bisa mengalahkan seorang raja yang pemakan manusia, yang disebut dengan Purusada, menyadarkan dengan satu welas asih, kasih sayang, sehingga Raja Purusada sadar dan mengikuti ajaran-ajaran Buddhis. Negara Kertagama menekankan pemimpin menjaga kesejahteraan, hukum, agama, persatuan, dan kemakmuran negara. Sehingga perbandingannya, kalau Hastabrata merupakan satu karakter, Sutasoma merupakan satu moral dan humanis, negara Kertagama lebih menekankan pada tata negara. Ini perbandingan. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan masa kini? Kepemimpinan masa kini dituntut seorang yang visioner, adaptif, transparan, berintegritas, kolaboratif, dan digital. Ini persamaannya apa? Persamaan integritas, pelayanan, keadilan, keteladanan, dan kesejahteraan rakyat. Mari kita lihat bagaimana dengan pemimpin masa kini. Apakah sudah benar mengikuti ajaran-ajaran leluhur atau mempunyai satu bagaimana visi ke depan kita? Visi ke depan kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tetapi tidak pernah disebutkan bagaimana indikator atau variabel-variabel masyarakat adil dan makmur. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan bahwa masyarakat adil dan makmur ibarat fata morgana. Terlihat, tetapi begitu didekati dia akan semakin menjauh, terus akan menjauh. Ini ada yang menyebutkan demikian, pakar-pakar. Nah, kemudian perbedaannya, klasik berbasis nilai budaya, ya klasik. Kalau yang klasik berbasis nilai budaya, modern dipengaruhi demokrasi, teknologi, dan globalisasi. Mana yang baik? Dua-duanya atau merupakan satu perpaduan? Sebuah bangsa akan hancur manakala nilai-nilai budayanya itu dihancurkan, kemudian dihilangkan nilai-nilai sejarahnya. Maka negara itu akan hancur. Sehingga dewasa ini peperangan tidak memerlukan senjata, tapi cukup dengan nilai-nilai budaya. Jadi pengaruh pada nilai-nilai budaya dan sejarah, menghilangkan sejarah. Akibatnya apa? Menimbulkan satu lifestyle, gaya hidup yang berlebihan, hedon, dan sebagainya. Ini yang terjadi pada saat ini. Implementasinya harus ada satu etika publik, pelayanan, inovasi, toleransi, dan good governance. Bagaimana sebuah etika publik? Banyak sekali sekarang ini pada akhir-akhir ini, banyak sekali. Sehingga ada yang sebagian mengatakan Indonesia gelap, Indonesia hancur, Indonesia bangkrut, dan sebagainya. Bagaimana dengan kita sekalian di dalam menyikapi hal-hal demikian? Mari kita kaitkan dengan ajaran-ajaran leluhur. Padahal ajaran leluhur sangat toleran.
sangat menghargai bagaimana kemakmuran itu akan dapat ditingkatkan. Kesimpulannya, nilai klasik tetap relevan untuk kepemimpinan masa kini. Ini yang jadi nilai klasik relevan untuk kepemimpinan masa kini. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Rendah hati dan berwawasan luas, pemimpin juga tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga menjadi teladan bagi rakyatnya, seperti itu. Bapak, Ibu, serta seluruh peserta Zoom IMP yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuki sesi penanggap lintas iman. Yang pertama, penanggap pertama dari agama Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sunhaji, SAG MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Salam semua saudara. Bisa didengar Mbak Nge? Bisa. Bisa. Saya sangat setuju sekali dengan paparan Pak Oto, sangat menarik sekali. Jadi tujuan kita di sini bukan untuk mengkritik pemerintah, bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan pemerintah, tapi untuk lebih menguatkan lagi bahwa pemerintah masa kini harus memang dan harus sesuai dengan ajaran-ajaran leluhur kita. Kita ambil dari ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa tipe kepemimpinan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang jadi teladan bagi seluruh pemimpin. Beliau lemah lembut terhadap rakyatnya, terhadap segala staf-stafnya, anak buahnya. Beliau juga memaafkan, beliau juga mohonkan ampun untuk mereka yang salah. Di sini juga Rasulullah pernah bersabda bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pemimpin tidak hanya sekedar jadi pemimpin, tapi kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya pertanggungjawaban secara formal atau laporan pertanggungjawaban resmi, tapi juga di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Menurut tokoh-tokoh sufi, memberikan beberapa karakter atau sifat-sifat untuk pemimpin-pemimpin kita. Yang pertama, seorang pemimpin harus zuhud. Zuhud itu tidak suka dunia. Dalam artian tidak suka dunia bukan tidak butuh, tapi kecintaan hati terhadap dunia. Tidak hanya senang foya-foya, tidak hanya senang mengumpulkan harta, tidak hanya senang jabatan macam-macam. Jadi sebagai pemimpin sudah zuhud. Zuhud itu
sudah lepas dari kepentingan dunia. Dunianya sudah selesai. Jadi bukan jadi tujuan. Dunia bukan menjadi suatu tujuan. Bukan berarti tidak butuh ya, tapi tetap butuh. Karena dunia adalah ladang untuk akhirat. Sehingga ketika jadi pemimpin, seseorang yang sudah zuhud bukan dijadikan alat untuk meraup kekayaan, bukan dijadikan alat untuk mengumpulkan kekayaan, apalagi sampai berfoya-foya. Sangat tidak akan terjadi. Yang kedua adalah pintar. Dalam artian tentang tata kelola pemerintahan. Atau kalau dalam bahasa Arabnya biasanya asiasa atau siasa. Politik kalau bahasa kerennya sekarang. Tapi politik yang baik. Nah, dengan ilmu siasa ini, seorang pemimpin akan mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Karena dia sudah memiliki ilmunya. Yang ketiga, adil. Adil sudah jelas. Adil tidak harus sama. Adil tidak harus seperti kita ambil contoh ketika kekhalifahan Sayyidina Umar, khalifah Nabi Muhammad yang kedua, di gubernur Mesir itu mau pelebaran masjid yang di sebelahnya ada tanah seorang Yahudi. Dia minta untuk pindah karena untuk perluasan masjid. Orang Yahudi tidak mau. Tidak, ini tanah saya. Tapi gubernur Mesir tetap memaksa untuk menggusur tanahnya, menggusur dan dijadikan masjid. Sehingga orang Yahudi ini datang ke Madinah, ke Khalifah Umar untuk menuntut keadilan. Sesampai di sana diceritakanlah permasalahannya, sehingga Khalifah Umar, oke, kalau begitu beliau ngambil tulang onta yang sudah tua, tulang itu digaris dengan pedang, seret, garis lurus dengan pedang. Tolong sampaikan ini kepada gubernur Mesir. Orang Yahudi ini bingung, ini maksudnya apa? Sehingga di perjalanan dia pulang, tulang ini disampaikan kepada gubernur Mesir. Si gubernur ini gemetar sekali. Orang ini tanya, loh, kenapa gubernur? Jenengan kok sampai gemeternya seperti ini? Jenengan tidak tahu, pesan di goresan pedang ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar berpesan, kalau kamu tidak bisa meluruskan masalah ini, maka kamu yang akan saya luruskan dengan pedang. Nah, dengan begini, orang Yahudi merasa, Masya Allah, begitu adil Khalifah Umar. Sehingga benar-benar membela kepentingan rakyat. Tidak hanya membela kepentingan pribadi, apalagi kepentingan golongan. Kemudian sabar dan amanah. Jadi amanah yang penting. Jadi benar-benar mengemban amanah dari rakyat. Sehingga dalam melaksanakan roda pemerintahannya, dia tidak mengaku bahwa dirinya sebagai pemimpin, tapi sebagai abdi masyarakat atau abdi rakyat. Nah, seorang abdi ya jelas kerjanya maksimal, tanpa pamrih, bukan berarti tanpa pamrih tidak mau dibayar. Tetap bayaran diterima, tapi benar-benar kerjanya maksimal dan ikhlas. Yang kelima, satria. Satria ya jelas. Rasulullah sendiri mencontohkan, beliau juga ikut perang, beliau juga sangat membela rakyat. Di beberapa peperangan beliau juga turun langsung. Kemudian beliau
Gus Nizam sering berpesan kepada kami murid-muridnya, gak bakal bisa jadi pemimpin orang yang gak bisa memimpin dirinya sendiri. Beliau begitu. Dari sini bagaimana bisa memimpin orang lah wong dirinya sendiri belum bisa dipimpin. Contoh kecil mawon dari urusan finansial misalnya. Ketika finansial kita belum mapan, masih kekurangan, kemudian kita jadi pemimpin, kira-kira, mohon maaf, apa tidak ngambil sana sini, wong kebutuhan kita sendiri kurang. Ini di antaranya, contoh kecil. Kemudian dalam 7 wasiat ayahanda guru, di antaranya, bersatulah ke dalam hakikat Ahmad dan berusahalah menyatukan masyarakat sekitar ke dalam jiwa Muhammad. Lah jiwa Muhammad ini yang benar-benar sangat terpuji sekali. Jiwa-jiwa yang wis benar-benar jadi teladan. Yang kemudian berikutnya, siapkan diri rela mengabdi. Nah, ini mengabdi ini untuk para pemimpin yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Dan junjung rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tinggi-tinggi. Adabnya ini yang penting. Orang pintar banyak, tapi yang pintar disertai dengan adab sangat sedikit sekali, sehingga banyak yang di luar jalur yang benar, banyak yang meleset, banyak yang sasar. Dari situ kita berharap semoga pemimpin-pemimpin kita dianugerahi karakter-karakter yang sesuai dengan ajaran leluhur kita, pemimpin-pemimpin yang berjiwa Muhammadi. Terima kasih, mohon maaf. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih untuk Ustadz atas tanggapannya. Kita dapat menarik benang merah dari tanggapan Ustadz, yaitu setiap dari kita adalah pemimpin. Maka hendaknya kita sudah zuhud pandai dalam siasat, adil, sabar, amanah, dan beradab. Dengan begitu, kita dapat memimpin dengan baik. Itu. Penanggap selanjutnya yakni dari agama Hindu, yaitu Dr. Ida Bagus Ketut Bayangkara, MMAK, CAMMA, CA, CMA, CSRA, CSP. Beliau adalah Waka 2 Bidang Pendidikan PHDI Kota Surabaya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Beti Tongkieng, Rahayu. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Oto, juga Pak Yai tadi juga sudah menambahkan. Kalau kita bicara konteks kepemimpinan, ya, memang di sana kita akan berhubungan dengan beberapa kriteria dari seorang pemimpin dan bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengimplementasikan kriteria-kriteria tersebut. Kalau kemudian kita bicara tentang kriteria kepemimpinan, banyak sekali. Pak Oto tadi sudah menyebut salah satunya Astabrata, ya, itu adalah bagaimana Rama mengajarkan kepada Wibisana atau Gunawan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dengan mereferensi kepada sifat-sifat para dewa. Sehingga akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin yang bagus. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kepemimpinan saat ini, memang kepemimpinan modern sesungguhnya tidak terlepas dari nilai-nilai kepemimpinan para leluhur-leluhur kita yang dulu. Saya yakin kalau kita bicara tentang Astabrata,
Kalau Astabrata itu bisa murni diterapkan dengan baik, sepertinya negara ini aman. Tetapi dalam penerapannya memang pemimpin itu seperti terikat kepada hukum jenis mencari jenis. Air ketemu dengan air, minyak ketemu dengan minyak, kelompok ketemu dengan kelompoknya. Akhirnya yang kita temukan adalah memang banyak sekali implementasi kepemimpinan itu lebih mengutamakan kepada atau terjebak kepada bagaimana ketidakmampuan untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan kepentingan kelompok yang menyandranya. Ada satu ajaran kepemimpinan yang lain dan memang banyak sekali kalau kita mereferensi kepada ajaran-ajaran Hindu, mohon maaf, ini kebetulan saya mereferensinya ke sana. Ada yang namanya Catur Naya Sandi. Catur Naya Sandi itu terdiri dari 4 bagian, sama, beda, dana, dan danda. Artinya seorang pemimpin harus mampu memperlakukan rakyatnya sama secara proporsional. Artinya yang benar ya benar, yang salah ya salah. Karena mereka diperlakukan sama. Kemudian beda. Masyarakat diperlakukan secara berbeda sesuai dengan profesinya masing-masing dan sesuai dengan kemampuannya berkontribusi kepada negara. Artinya, masyarakat yang memiliki kontribusi lebih besar kepada negara, wajar dia mendapatkan imbalan yang lebih besar juga. Kemudian danda. Danda itu adalah merupakan semacam uh, dana dulu ya. Dana itu adalah merupakan bagaimana pemimpin menyayangi rakyatnya. Jadi pemimpin memiliki kekayaan dan kekayaan itu adalah merupakan representasi kekayaan itu adalah bagian dari pengelolaan kekayaan negara yang ditujukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Jadi dana itu pemimpin tidak boleh pelit dalam hal urusan dengan kesejahteraan rakyat. Maka dalam salah satu kakawin di Ramayana juga mengatakan bahwa seorang pemimpin itu pada saat mendapatkan harta, dia harus melaksanakan kewajibannya dulu. Bahwa tidak ada kekayaan yang dia dapatkan tanpa melaksanakan kewajibannya kepada masyarakatnya terlebih dulu. Tidak ada dalam pandangan itu bahwa pemimpinnya kaya, rakyatnya tetap menderita, tidak seperti itu. Ini kita sedang bicara tentang bagaimana karakter seorang pemimpin. Saya sepakat dengan Pak Oto tadi dan Pak Yai bahwa kita tidak dalam rangka menilai atau mengkritik atau mengevaluasi kepemimpinan sedang berjalan. Nah, kemudian yang terakhir danda. Nah, danda itulah kemudian merupakan bagian dari sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila masyarakat tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, maka kalau kembali kemudian kepada ajaran Hindu, satu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin sebenarnya adalah hanya mengharmoniskan secara seimbang tentang apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka laksanakan. Maka dengan demikian, ajaran Trikaya Parisudha itu akan menjadi landasan yang sangat kuat. Tidak perlu ngomong terlalu banyak kalau pelaksanaannya tidak ada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, kembali kemudian kepada ajaran Catur Naya Sandi yang tadi, menjadi seorang pemimpin harus kuat dan berlaksana dengan cara bijaksana, menerapkan salah satunya adalah
sama beda dana yang tadi. Ya, perlakukanlah rakyatnya secara sama. Ya, karena dia memiliki kesempatan yang sama, memungkinkan untuk berkontribusi yang sama. Dia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian beda, perlakukan masyarakat itu secara berbeda sesuai dengan profesi dan kemampuannya berkontribusi kepada negara. Kemudian ada dana, sejahterakanlah masyarakat. Maka pada saat kita bicara pasal 3 Undang-Undang Dasar itu bahwa kekayaan negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, dana itu merepresentasikan itu. Dan yang terakhir, kalau memang ada yang salah, berikan hukuman yang setimpal. Hukum jangan lihat-lihat, hukum jangan menjadi alat kekuasaan sehingga tidak menjadi kacau balau. Kenapa? Begitu hukum menjadi alat kekuasaan, hukum itu akan berhubungan atau akan terimplementasi dengan apa katanya penguasa. Itu kira-kira kepemimpinan yang diajarkan ya, bahwa selain Astabrata, saya mencoba untuk mengemukakan satu kepemimpinan lagi yang kita sebut sebagai Catur Daya Sandi. Semoga hal ini bisa melengkapi bahan diskusi kita malam ini. Terima kasih. Salam semua saudara. Sudah, Mbak. Salam semua saudara. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kita dapat menarik kesimpulan sedikit dari tanggapan Bapak Ida Bakriatnya secara proporsional tidak boleh. Baik, penanggap selanjutnya dari agama Buddha, yaitu Biku Dhammasubho. Kepada beliau kami persilahkan. Nah, halo, bisa suara saya bisa masuk? Sudah terdengar, Bante. Ya, karena ini saya dalam perjalanan ya, teman-teman di atas mobil. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Oto. Jadi kalau suaranya putus-putus, ya itu memang dalam perjalanan. Sejak tadi saya mau ikut menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pak Oto. Juga beberapa penanggap lainnya. Sekarang tiba gilirannya tanggapan saya secara Buddhis. Di antara satu, Buddhis memandang dunia itu dibagi menjadi dua. Satu duniawi dan yang kedua non-duniawi. Bahasa modern, sekuler dan spiritual. Selama itu tidak dibagi, selama itu semua tidak mempunyai garis batas yang jelas, kita bisa bayangkan ampasnya sama sarinya itu tidak akan bisa didapatkan kalau tidak ada batasan. Karena itulah Siddhartha Gautama membagi hukum negara tidak sama dengan hukum agama. Diberi garis batas yang jelas. Kalau hukum agama dijadikan satu dengan hukum negara, itu nggak ada bedanya dengan soto enak dicampur dengan tembakau enak.
Orang yang merokok akan tahu bagaimana mbako enak. Dan pemakan soto juga akan tahu bagaimana soto yang enak. Kalau soto dikonsumsi sendiri, tembakau dinikmati sendiri, sama-sama enak. Tetapi kalau soto enak dicampur dengan tembakau enak, boleh dicoba. Kayak apa jadinya? Nah itulah makanya Siddhartha membagi ini wilayah negarawan, ini wilayah agamawan, ini wilayah usahawan. Selama tiga ini tidak diberi garis batas yang jelas, jangan mimpi. Mimpi saja jangan. Bisa menemukan kepemimpinan peradaban yang aman, nyaman. Karena itu boleh kita kaji negara-negara di muka bumi ini. Kalau dia mengambil sumber hukum negaranya berdasarkan hukum agama-agama, kita bisa bandingkan dengan negara-negara yang sumber hukumnya kita mengambil dari alam semesta. Lalu orang-orangnya, siapapun yang jadi pemimpin, selama masih sibuk dengan urusan mulut, urusan perut, apalagi bawahnya perut, dhuwure lutut, jangan mimpi dia bisa menjadi pemimpin yang mesejahterakan hidupnya sendiri, apalagi hidupnya orang lain. Saya kira itu yang mesti jadi perenungan bersama. Terima kasih. Terima kasih Bante atas tanggapannya. Dari berbagai pandangan tersebut, kita dapat melihat bahwa meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, seluruh agama dan kepercayaan mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang keteladanan, pengabdian, tanggung jawab moral, dan keberpihakan kepada kemaslahatan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau raise hand melalui Zoom dan atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang nantinya akan saya bacakan. Mohon sebelum menyampaikan pertanyaan agar memperkenalkan diri sebelumnya. Baik, sepertinya ini sudah ada penanya. Oke. Izin bertanya dari Mbak Vera Estining Sinatri. Izin bertanya, jika suatu hari jabatan, kekuasaan, dan pengaruh hilang, nilai apakah yang akan tetap membuat seseorang layak disebut sebagai seorang pemimpin sesuai dengan ajaran leluhur? Terima kasih. Pak Uto, apakah bisa langsung menjawab atau dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat menarik ini. Pertanyaannya mudah. Pertanyaannya tapi jawabannya yang sulit itu jawabannya. Jadi pada suatu hari semua jabatan, kekuasaan dan pengaruh itu hilang. Ini yang disebut dengan, kalau di dalam Jawa disebut dengan cokro manggilingan, bahwa segala sesuatu itu akan berputar, tidak selalu tetap. Seorang pegawai secara alami pasti akan pensiun. Mulai dari anak lahir, mulai balita, remaja, dewasa, orang tua, dan meninggal. Ini sudah satu siklus. Nah, kalau semua jabatan kita sudah hilang, di mana kita ini sifatnya bisa legowo, menyadari bahwa kehidupan ini akan selalu berputar,
tidak ada masalah. Tetapi yang sering terjadi adalah karena sudah dirinya merasa berkuasa, begitu kekuasaan ini hilang, maka terjadilah beberapa penyakit-penyakit yang disebut dengan post power syndrome. Nah, ini yang lebih berbahaya. Ini yang lebih berbahaya. Sehingga seakan-akan bahwa seseorang yang sudah hilang kekuasaannya, maka dia akan bertindak seakan-akan dia masih memiliki satu kekuasaan. Seorang presiden yang sudah tidak menjabat, tetapi karena terjadi satu post power syndrome, maka dia seakan-akan tetap harus bisa mempengaruhi pemerintahan ini. Ini yang disebut dengan post power syndrome. Nah, dari sini sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesadaran spiritual. Seperti yang tadi dikatakan oleh Biku Damasubo. Memang benar. Jadi segala sesuatu tantangan kita itu pada harta, tahta, dan wanita. Ini yang perlu. Kalau tadi secara frontal Batik Damasubo di bawah pusar, di atas lutut. Mana itu? Paha kalau saya mengatakan. Itu. Lainnya tidak tahu saya. Nah, dari sini sebenarnya. Dan bisa dilihat apabila seseorang yang berkuasa memperoleh uang dengan jalan yang tidak benar, pasti dikeluarkan juga dengan tidak benar. Itu sudah hukum alam. Biasanya seorang koruptor biasanya larinya kepada wanita, Nah, ini yang perlu untuk dijaga. Oleh karenanya, bagi seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan adalah satu kesadaran spiritual bahwa hidup ini akan selalu berputar. Legowo. Ini yang penting. Demikian jawaban saya. Ya, terima kasih jawabannya Pak Oto. Untuk pertanyaan kedua yaitu mohon izin bertanya Romo Oto, bagaimana seorang pemimpin dalam mempersiapkan diri ketika banyaknya penolakan atas pola kepemimpinannya, ketika terjadi banyak penolakan tanpa menceridai rakyat atau kelompok-kelompok yang dipimpin. Baik, jadi ini yang pertanyaannya juga sama, jawabannya sebenarnya sama. Jadi dalam mempersiapkan diri, kalau terjadi satu penolakan, ya nggak usah. Nggak enak tahu, Wisan. Buat apa susah-susah kita? Ini karena apa? Terus terang bahwa dewasa ini yang disebut dengan demokrasi, orang akan beranggapan bahwa yang banyak itu pasti yang benar. Ya, yang banyak mesti yang benar. Seharusnya yang benar itu harus yang banyak. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita sendirian, di sekeliling kita adalah para perampok atau para maling? Apa yang kita lakukan? Atau kita sendiri yang waras, sekeliling kita orang gila. Kalau kita tidak ikut gila, maka kita karena sendirian yang dianggap gila. Oleh karenanya kembali kepada mari kita tingkatkan kesadaran spiritual kita. Kita tingkatkan keyakinan kita pada agama dan kepercayaan kita masing-masing. Itu semuanya akan menimbulkan satu ketentraman. Jadi orang hidup yang dicari bukan harta semata, tetapi adalah satu ketentraman, di mana ketentraman ini didasarkan kepada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Memakan di pada lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Bukan badannya dahulu, tapi jiwanya terlebih dahulu. Ini yang harus kita pahami. Demikian.
Untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana ajaran leluhur dapat menjadi fondasi lahirnya pemimpin yang adil, beradab, dan mengutamakan kemaslahatan umum ketika proses pemilihannya sendiri diwarnai dengan praktik-praktik mencederai keadilan seperti politik uang dan bentuk-bentuk transaksi kekuasaan lainnya. Terima kasih. Hasilnya kalau misalnya dari pemilihan tersebut sudah tidak benar, maka hasilnya, outcome-nya pasti juga tidak akan benar. Jadi seseorang misalnya menjadi seorang pemimpin karena dukungan dan money politik ya, pasti begitu dia menjadi seorang pemimpin, pasti caranya juga tidak akan benar. Ini yang satu teori politik, ya satu teori politik. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, miskinkan dahulu rakyatnya, baru diberi satu harapan, pasti akan jadi. Ini pasti hasilnya tidak akan baik. Ini sudah bisa kita pastikan. Jadi pengalaman kita demikian, pengalaman kita menggunakan ilmu titen mulai zamannya Bung Karno sampai dengan Prabowo pada saat ini, atau pemimpin yang lain, para menteri-menterinya, para anggota DPR-nya. Kita tahu bahwa untuk menjadi seorang anggota dewan atau menjadi seorang bupati memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, kalau bukan konglomerat nggak mungkin akan bisa mencalon, kecuali kalau dari sponsor atau dari politik transaksi. Hasilnya pasti tidak akan baik. Demikian. Terima kasih jawabannya Pak Oto. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta IMP. Ya, itu ada yang raise hand, Mbak Koni. Silahkan kepada Saudara Bapak Eko. Bapak Eko WP. Apakah ingin bertanya atau menambahkan tanggapan? Silahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Sugeng Dalu dan Rahayu. Matur nuwun Pak Oto untuk wawasan dan pencerahannya yang semakin membuka kita semua untuk bagaimana teladan-teladan yang sudah diberikan itu bisa menjadi inspirasi dan diterapkan di dalam kehidupan. Mungkin tidak hanya dalam aspek kepemimpinan yang luas, tetapi juga di dalam aspek kepemimpinan dalam diri pribadi. Pak Oto, saya kebetulan kecil sekali pemahaman saya tentang literatur kepemimpinan. Tetapi saya tertarik sekali dengan 3 perempuan hebat yang ada di dalam sejarah kepemimpinan yang ada di Majapahit, mulai dari Bunda Gayatri, Tribuana, kemudian juga Sugita. Nah, kepemimpinan yang mereka berikan, yang pertama saya melihat bahwa pemimpin itu bukan hak. Artinya itu menjadi sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kondisi saat sekarang. Itu saya melihat Bunda Gayatri lebih memilih, walaupun dia punya hak, tetapi lebih memilih untuk menjalankan fungsi yang lain. Kemudian pada waktu kepemimpinan diserahkan kepada Tribuana Tunggadewi,
Nah, sama juga saat itu setelah Bunda Gayatri wafat, Tribuana mengatakan mengembalikan kepemimpinan itu ke negara dengan catatan Tribuana mengatakan saya hanya mewakili Bunda. Jadi sekaligus rasanya dari teladan-teladan ini benang merah yang bisa saya ambil bahwa bagaimana kesejahteraan rakyat itu terbangun pada saat pemimpin menyadari benar-benar bahwa kepemimpinannya itu adalah sebagai tanggung jawab, bukan karena hak yang kemudian bisa dipergunakan semena-mena atau memakai kepemimpinan itu sebagai cara untuk kepentingan diri dan kepentingan kelompok. Mohon maaf Pak Oto, barangkali teladan yang semacam ini memang menjadi sangat sulit untuk diterapkan, walaupun kepemimpinan lama seringkali dilihat sebagai kepemimpinan yang otoriter, tetapi bagi saya justru agak sedikit berbeda. Pada saat kepemimpinan dimulai dengan politik transaksi, maka yang akan terjadi adalah hak yang dipentingkan, bukan kewajiban. Mohon maaf Pak Oto, tanggapan bodoh saya seperti ini, matur nuwun. Langsung saya tanggapin. Terima kasih Bapak Eko atas tanggapannya. Itu bukan Silakan. tanggapan yang bodoh itu, Pak Eko. Itu justru akan membuka 3 wanita. Jadi kalau kita lihat lagi, Prabu Erlangga memiliki anak yang pertama. Itu seorang wanita juga tidak bersedia menggantikan sebagai raja, tetapi memilih menjadi seorang pandito. Jadi ini yang akhirnya yang anak 2 dibagilah kerajaan itu. Jadi Jenggolo dan Dowo dan Jenggolo. Memang kalau kita lihat bagaimana relevansinya pada masa ajaran leluhur, pasti kita akan sepakat bahwa ajaran leluhur pasti akan baik kalau dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Tetapi kita juga tidak akan bisa melepaskan dari pengaruh-pengaruh global, pengaruh-pengaruh budaya yang masuk ke Indonesia. Ini yang mengakibatkan pengetahuan, kesadaran spiritual kita, ya, kesadaran kita terhadap ajaran-ajaran leluhur ini kurang diterapkan. Karena apa? Lebih mementingkan ajaran-ajaran atau yang terinteraksi dengan global. Padahal sebenarnya ajaran kita, satu contoh saja, teknologi kita di daerah ada di Candi Belahan di daerah Pandaan, ya, daerah Pasuruan, ada yang disebut dengan sumber tetek. Di mana sumber tetek ini pada waktu itu belum mengenal pompa air, tetapi sudah bisa mengangkat air dan mengeluarkan dari patung yang keluar dari teteknya. Sampai sekarang pun juga masih ada satu. Jadi kita sudah bisa, teknologi kita sudah semakin tinggi. Bagaimana hukum bejana berhubungan Archimedes yang ada di Jolotundo? Ini yang sebenarnya mempunyai satu pengaruh-pengaruh yang baik. Tetapi sekali lagi, karena pengaruh-pengaruh dari luar yang dimana kita beranggapan bahwa pengaruh dari luar itu adalah yang terbaik, maka kita meninggalkan ajaran-ajaran leluhur kita. Oleh karenanya, saya kembali, mari kita eling kepada ajaran-ajaran leluhur. Bagaimana kita tidak hanya sekedar eling, tapi kita juga bisa melestarikan dan mengembangkan di dalam kehidupan kita. Ini Pak Eko, WP. Ini WP itu wise person, jadi orang yang bijaksana. WP itu. Jadi ini Mbak Koni, jadi WP itu singkatannya wise person, orang yang bijaksana. Itulah Pak Eko. Ya Pak Eko nggih.
Sayangnya Pak Eko nggak on cam Pak Utul. Iya. Coba kalau on cam. Mm-mm. Nah, Nah, ini loh ngono Pak sih. Eko itu. Kelihatan bodohnya Pak itu saya. Tidak pakai Ya, belakon, belakon coba. saya belum saya pakai. Ya, Pak. Ya, matur nuwun untuk loloh baliknya bagi kami dan kami kondurkan lagi ke penata jadwal acara. Penata Monggo musik matur. ya. Penata musik ya. Monggo. Ini ada yang Baik, ini present lagi ini. sepertinya ada Raisa lagi. Silahkan Mbak Nana. Selamat malam Romo. Saya mau nanya secara langsung aja, biar lebih lega saya untuk langsung itu. Mbak Utu, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa nilai klasik tetap relevan untuk kepemimpinan masa ini dan apa yang sudah Pak Utu paparkan ada dari unsur apa namanya advice juga ada, motivasi juga ada, antisipasi juga sudah disampaikan. Nah, sekarang untuk implementasinya bagaimana Pak Utul seandainya seseorang itu anggap aja ateis terjelek ya. Sehingga untuk menumbuhkan suatu kesadaran spiritual itu kan nggak gampang. Kalau orang nggak punya unsur atau akses spiritual itu kan kesadarannya kan sulit ya Pak Utul ya. Nah ini apa metode atau konsep-konsep yang bisa diterapkan atau diimplementasikan mungkin melalui peran tokoh agama atau peran instansi atau apapun yang bisa menutisi pemerintah atau unsur-unsur elemen legislatif yudikatif agar supaya bisa lebih terstruktur bahwa syarat mutlak kepemimpinan mungkin ya latihan penggemblengan secara spiritual atau bagaimana sesuai agama masing-masing atau ada opsi atau cara lain Pak. Kira-kira bagaimana solusinya Pak? Hai Kiki. Angel iki seorang kalau sudah pertanyaan seorang pengacara, seorang advokat yang bertanya, mesti angel jawaban iki. Nah, saya sudah khawatir saya begitu seorang advokat yang bertanya, yang resen, wadah iki, mulai iki. Tapi begini, bagaimana cara implementasinya? Memang kita semua, ya kita semua, apakah kita pernah melakukan semacam satu survei? Ya, bagaimana seseorang militansi atau tingkat kesadaran spiritualnya itu sudah cukup tinggi atau belum? Satu contoh saja, satu contoh saja. Misalnya salik, ya. Apakah semua umat yang ada atau semua yang tergabung di dalam salik itu nilai-nilai kesadaran spiritualnya sama atau tidak? Pasti tidak sama. Jawabannya pasti tidak sama. Ini, nah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti wisata rohani, ya, dari umat Buddha yang dipimpin oleh Romo Bante Dhammasubbo, mulai dari Makassar, ya, Bone, Toraja, kita masuk di Vihara Parepare. Saya melihat ternyata, ya, ternyata ini yang mereka tingkat militansinya cukup tinggi, cukup tinggi. Kita masuk ke museum, yang tujuannya adalah untuk membuka kesadaran cakrawala kita, Bagaimana sebenarnya posisi kita? Nah, dari sini inilah pentingnya seorang tokoh pemimpin, baik formal maupun informal. Ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran kita dari ruang lingkup yang kecil aja dahulu. Kita tidak perlu harus meluas sampai ke negara, sampai ke Nusantara, sampai ke IKN. Nggak perlu. Tapi cukup di dalam satu lingkungan kelompok kita. Meningkatkan kesadaran spiritual. Caranya bagaimana? Dengan melatih terus. Memberikan satu pengetahuan dan berbuat kebajikan. Ingat bahwa kalau di dalam agama Islam ada yang disebut dengan hablul minallah dan hablul minanas. Tetapi jangan dilupakan alam. Apakah kita pernah melakukan satu penghijauan misalnya?
Apakah kita pernah melakukan satu kegiatan pembersihan sungai yang ada dan sebagainya, yang kira-kira bisa bermanfaat, yang bisa dirasakan oleh rakyatnya, oleh masyarakat? Kita jarang sekali melakukan itu. Ini yang terus terang memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk bisa dilakukan. Sehingga di dalam komunikasi disebutkan, to say is easy, bicara itu mudah, but to do is difficult, bekerja itu susah, but make understand is more difficult. Jadi membuat orang mengerti, membuat orang sadar, inilah yang paling sulit. Memang sudah demikian, Mbak Nana. Ini. Baik, ya terima kasih ya. Semoga IMP ini menjadi salah satu ruang virtual yang bisa menjadi pemantik kesadaran spiritual buat kita semua atau masyarakat luas yang tentunya sudah bergabung ya. Ya mudah-mudahan angka kecil kita ini juga akan menjadi suatu impact besar buat masyarakat atau lingkungan di sekitar kita maupun negara. Karena kiprah dan upaya para tokoh ini sudah luar biasa sekali, yang mana ini betul-betul suatu kegiatan yang non-profit dengan tujuan visioner yang sangat luar biasa. Semoga ini menjadi suatu doa yang bisa terkabul dan terwujud dengan keridhaan atau keikhlasan yang sudah diberikan oleh para tokoh. Terima kasih, matur nuwun Romoto, sehat selalu. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Nana atas pertanyaannya, dan terima kasih Pak Uto atas jawabannya. Sepertinya ini ada pertanyaan terakhir ini Pak Uto. Mengapa banyak pemimpin yang memahami nilai-nilai etika justru tetap melakukan penyimpangan ketika memperoleh kekuasaan? Bagaimana menjelaskan fenomena tersebut? Seperti itu. Baik, jadi pepatah atau teori sudah mengatakan bahwa memegang satu kekuasaan cenderung untuk korupsi. Ini yang jadi atau menyalahgunakan kekuasaannya karena merasa dirinya berkuasa kemudian menyalahkan. Kita ingat bahwa inilah yang disebabkan mengapa, karena calon-calon pemimpin kita tidak didasarkan kepada satu kesadaran, satu keyakinan bahwa apa yang kita yakini itu akan bisa bermanfaat bagi masyarakat, tetapi lebih mendasarkan kepada kepentingan pribadinya. Ini yang saya tidak perlu menyebut, memberikan satu contoh-contoh konkret ya, tapi ini yang sering banyak terjadi. Tadi dikatakan politik transaksional. Ini pun juga bagaimana hasilnya money politik. Ini, apakah kita perlu untuk memprotes? Enggak, tapi berikan kesadaran kepada mereka. Ayo kita kembali kepada nurani kita. Dalam kesempatan ini, IMP harus menjadi satu trigger, menjadi satu penguat. Bagaimana kita bisa melaksanakan, meningkatkan kesadaran kita, pengabdian kita, dan meningkatkan serta keyakinan kita akan selalu terus membekas. Sehingga dari sini muncul satu pertanyaan, manakah yang lebih baik antara beragama atau bertuhan? Silakan untuk bisa dijawab sesuai dengan nurani masing-masing dan tidak perlu untuk kita menjadi satu polemik dalam kesempatan ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak Oto atas jawabannya. Mungkin Bapak Oto, ini kan sudah pertanyaan terakhir nih Pak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement dari jagungan online. Ini ada Chandra Wijaya ini, resign ini. Oh, ada yang resign. Oke, ada yang resign. Kepada Bapak Chandra Wijaya, boleh. Selamat malam. Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Oto. Jadi menyimak dari awal itu
yang menurutku yang paling nikmat itu adalah ketika rokok diisap dan asap dihembus. Jadi menurutku itulah ajaran leluhur bisa menikmati hidup. Tuh kan, itu rokok diisap, asap dihembus. Jadi dari perspektif kepemimpinan leluhur itu yang penting kalau menurut saya sebagai orang Tionghoa bahwa dalam diri kita itu membawa darah leluhur kalau di kita diimplementasikan sebagai Nah, jadi itu adalah satu bentuk tanggung jawab kita dengan predikat yang kita sandang. Tentu itu kita harus mempunyai pengetahuan, mempunyai landasan moral dan etika, dan bertanggung jawab. Begitu saja, matur nuwun. Matur nuwun Pak Chandra dari Palembang ini, Mbak Koni ini, beliau ini tokoh Palembang ini. Calon gubernur di Sumatera Selatan. Ini. Jangan heran ya. Ini tokoh. Jadi tokoh yang menjadi calon terkuat di Sumatera Selatan ini. Silakan, Mbak Tony. Terima kasih Pak Chandra atas tanggapannya. Mungkin Bapak Otto bisa menyampaikan closing statement dari jagongan online malam ini. Jadi ada satu kata di dalam closing statement ini, jadilah seorang pemimpin yang benar-benar bisa memahami keinginan, aspirasi, dan tegakkan hukum dengan baik dan benar. Jalankan kekuasaan ini didasarkan kepada satu kesadaran spiritual. Jadi sebelum menjadi pemimpin, kesadaran spiritual harus dibangun terlebih dahulu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Otto atas closing statement-nya. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta Zoom UMP yang kami hormati, tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan pada malam hari ini telah kita lalui bersama. Kesimpulan sedikit yang dapat kita ambil bahwa kepemimpinan masa kini menuntut pemimpin yang memiliki karakter kuat, bijaksana, dan berjiwa melayani. Pemimpin harus jujur, amanah, dan dapat dipercaya sekaligus memiliki welas asih dan kesadaran untuk meningkatkan kedamaian. Selain itu, pemimpin juga perlu meneladani sifat alami, yaitu menerangi, menyejukkan, kokoh, adil, tegas, rendah hati, dan berwawasan luas. Dengan begitu, kepemimpinan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga sebagai teladan yang membawa manfaat bagi harmoni bagi semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Otto atas ilmu, pengalaman, dan melalui jagongan kali ini. Semoga nilai luhur yang telah disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadirkan kepemimpinan yang berintegritas. Salam semua saudara terima kasih.
Ya, salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada moderator kita Mbak Foni Nur Hasana yang sudah memandu jalannya rombongan dan diskusi kita pada malam hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita dengan Romo Okto yang sudah menambah ilmu wawasan kita tentang kepemimpinan masa kini, perspektif ajaran leluhur. Serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang telah memberikan tanggapannya dan kepada seluruh peserta yang sudah dengan setia selalu mengikuti jagongan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini kita belajar bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kemampuan memimpin orang lain, tetapi juga kemampuan memimpin diri sendiri. Dan kepemimpinan bukan sekedar jabatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti jawaban kita. Jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk penerbitan e-sertifikatnya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan satu bait pantun. Air mengalir menuju muara, menyuburkan sawah sepanjang jalan. Pemimpin besar bukan karena kuasa, melainkan karena keteladanan. Ya, itulah tadi pantun dari kami, sekaligus menutup jagongan kita malam hari ini. Sampai jumpa Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum, salam semua saudara. Salam semua saudara. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat beristirahat Bapak Ibu. Salam Terima sehat. kasih Romo Ibu. Oto.